Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Biasa yang ke-25. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus, bab 9 ayat 30 sampai ayat yang ke-37. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan permenungan kita melalui sabda Tuhan yang boleh kita dengarkan dan kita resapi pada kesempatan hari ini. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang rendah hati, dengan ajakan untuk menjadi pelayan. Kita tahu bahwa semangat seorang pelayan dibutuhkan kerendahan hati. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak memiliki harapan menjadi seseorang yang dilayani, menjadi seorang yang memimpin banyak karyawan, banyak orang yang mengagung-agungkan kita. Nah, dalam ajaran Kristiani melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, ternyata Tuhan Yesus menegaskan, barang siapa yang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dari sabda Tuhan ini mari kita merefleksikan bahwasannya seorang pemimpin memiliki semangat kerendahan hati untuk mau melayani. Gambaran seorang pelayan yang diungkapkan melalui Injil yang kita dengarkan tadi menjadi ciri khas keteladanan yang Yesus berikan kepada kita. Bahwasanya menjadi seorang pemimpin pertama-tama kita bukan untuk dilayani, melainkan kesediaan kita untuk mau melayani terlebih dahulu.
Siapa yang ingin menjadi terdahulu, hendaklah menjadi yang terakhir. Tentu kita berlomba-lomba ingin menjadi seorang yang terkemuka. Kita berlomba-lomba ingin menjadi seseorang yang paling nomor satu dari sekian banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal ini sangat manusiawi, tetapi kita tidak boleh mengesampingkan yang namanya kerendahan hati. Mau membuka diri, biarkan Tuhan Allah bekerja dengan caranya yang luar biasa bagi hidup kita, memakai kita menjadi alat kasih-Nya. Poin inilah yang paling penting. Terkadang kita mengabaikan rahmat Tuhan Allah yang bekerja dalam diri kita. Ketika kita berhasil, pasti dengan bangga kita mengatakan, aku hebat, saya kuat, saya bisa menjadi yang terbaik. Tetapi dari sekian kesuksesan yang kita alami, adakah kita mengungkapkan, Tuhanku hebat, Tuhanku kuat, Dia yang memungkinkan aku menjadi orang yang sukses seperti sekarang ini. Dia yang membuat aku menjadi pribadi yang terkenal, pribadi yang ternama, banyak dikenal oleh orang-orang di sekitarku. Ataukah selama ini kita justru mengandalkan kemampuan diri kita sendiri? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Yesus menghadirkan pribadi anak kecil di hadapan para murid hari ini. Kita tahu bahwa anak kecil itu polos, jujur, apa adanya. Maka Sabda Tuhan pada hari ini sekaligus juga mengajak kita untuk menjadi pribadi yang otentik. Jadilah diri sendiri, dengan senantiasa terbuka untuk mengalami penyempurnaan dari rencana dan rahmat Allah yang bekerja dalam hidup kita. Tampillah seperti apa adanya kita. Jangan berpura-pura, jangan memakai topeng dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi terbukalah, biarlah kelemahan kekurangan kita diperbaiki dan disempurnakan oleh Tuhan Allah yang kita imani. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, menjadi seorang pelayan bukan hal yang mudah. Acap kali kita harus siap untuk mengalami yang namanya kecewa, sakit hati, direndahkan, dan semuanya ini terbukti dari Dia yang kita imani. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang tiada tara, dan inilah spirit semangat kita bersama yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Siapkah saya, Anda, dan kita semua untuk meneladani ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.